Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Zaki Marutila from Group 7 and my partner are Muhammad Aski and Eliza Ananda that will be explain the next topic in this presentation. So, before we continue to find out what is going on about today's presentation, please take your notebook, listen to it, write it down, and make sure to tell us if you have any questions. Please look at this picture. Can you imagine how the farmers in our country, bagaimana petani-petani di negara kita dulu itu tuh menggunakan cara-cara sederhana dan hanya memanfaatkan tenaga manusia dalam pertanian mereka. Sedangkan coba dari gambar ini, di mana para petani-petani di negara-negara lain dan negara-negara berkembang seperti Indonesia telah menggunakan alat-alat canggih yang membantu dalam pertanian mereka. Jadi hari ini kita akan membahas apa-apa saja alat-alat atau teknologi-teknologi yang digunakan oleh para petani di masa sekarang dalam membantu proses produksi, baik itu dari penanaman sampai pemanenan dalam pertanian mereka. So, you know that Indonesia is an agriculture country that has many national research, many natural research, and nowadays many modern technology are used in agriculture. However, in Indonesia, the use of agriculture is still very little. The thing that caused the minimal use of this technology is the high price of agricultural technology and the small amount of the land owned by our farmers in Indonesia. So, whereas in some developed countries, many farmers are using very modern agricultural technology. Maksudnya, kita tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal dengan negara agraris atau negara yang dimana masyarakatnya memiliki pekerjaan yang lebih dominan kepada pertanian, karena negara kita sendiri merupakan negara yang memiliki tanah yang subur sehingga tanaman dapat mudah tumbuh di sini. Namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, para petani-petani di sana sudah memakai atau menerapkan cara dengan menggunakan teknologi modern, sehingga dalam pertanian mereka lebih menghemat waktu serta dapat menghasilkan produksi pertanian yang lebih baik. Sedangkan di Indonesia, kegunaan atau penerapan dari teknologi modern tersebut masih sangat minim. Hal tersebut biasanya dikarenakan karena mahalnya teknologi baru tersebut ataupun tanah yang dimiliki oleh petani-petani di Indonesia tidak mendukung dalam penerapan teknologi tersebut. The first technology in agriculture is transplanter. Transplanter is an alternative technology that can be used to overcome the delay in simultaneous planting. Maksudnya, transplanter merupakan sebuah teknologi alternatif yang digunakan dalam mengatasi hambatan dalam penanaman bibit suatu tumbuhan dalam bidang pertanian atau perkebunan. Jika biasanya para petani menggunakan human labor atau bantuan manusia, maka dengan alat ini proses pembibitan dan penanaman akan menjadi lebih cepat dan memakan waktu yang lebih singkat, sehingga mempengaruhi hasil produksi juga, sehingga pertanian kita tuh menjadi lebih baik dan menghasilkan banyak hasil panen yang melimpah. The second technology in agriculture that can be used in agriculture by the farmer is combine harvester. The combine harvester is a rice harvesting tool that can cut the grain of standing plant trees and clean the grain while working in the field. Jadi combine harvester ini maksudnya adalah sebuah alat pemanen di mana alat ini dapat memotong bagian tumbuhan yang akan kita panen, misalnya seperti padi,
maka alat ini sangat berguna dalam proses pemanenan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanen tumbuhan tersebut menjadi lebih singkat dan hasil panen juga dapat lebih baik. Selain itu, dia juga dapat membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar tumbuhan. Masih banyak lagi teknologi dalam bidang pertanian yang digunakan oleh para petani di zaman sekarang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eliza Armanda. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eliza Armanda, NIM 19131017. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengenai fertilizer sparing machine atau mesin penyebar pupuk. Mesin penyebar pupuk di sini yaitu penyebar pupuk cair. Nah, this tool is also coupled with a tractor which has a liquid fertilizer storage tank, di mana alat penyebar pupuk ini akan digandengkan dengan mesin traktor yang mempunyai tangki untuk penyimpanan dan penampungan pupuk cair. Nah, the liquid fertilizer is standard drop a long pipe that has an atomizer outlet hole so that the spire fertilizer come out in the form of a mist, di mana pupuk itu akan disalurkan melalui pipa panjang yang memiliki lubang outlet pengabot, sehingga pupuk yang disampulkan itu keluar dalam bentuk kabut, di mana bisa kita lihat pada gambar, di mana cairan itu akan sangat halus, biasanya berupa kabut saja gitu. Nah, biasanya alat ini digunakan dalam untuk pemupukan dalam skala besar. Nah, cara kerja dari mesin penyebar pupuk cair ini yaitu dengan adanya perputaran speeder di bawah tangki pupuk. Nah, speeder itu akan digerakkan oleh motor listrik, sehingga speeder itu dapat menyebarkan pupuk. Sedangkan untuk penyemprotan pupuk itu sendiri digunakan bantuan pompa yang menyemprotkan pupuk cair. Nah, kedua sistemnya ini itu menggunakan aliran listrik dari konversi sinar matahari atau konversi panas matahari pada solar cell yang ditempatkan pada kapasitor berupa aki. Nah, jadi fertilizer sparing machine atau mesin penyebar pupuk ini merupakan mesin penyebar pupuk yang bertenaga surya. Nah, manfaat dari mesin penyebar pupuk ini yaitu dapat mempermudahkan petani dalam menyebarkan pupuk, yaitu lebih menghemat waktu, proses dan juga tenaga, di mana biasanya jika petani mempunyai lahan yang luas, maka tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak untuk proses pemupukannya. Nah, jika kita menggunakan alat ini, maka itu akan mempersingkat waktu dan mengurangi tenaga yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu rotavator. Nah, this tool is a motorized machine that has rotating blades. This part of the rotating blades serves to turn the ground. Mana rotavator ini merupakan suatu mesin bermotor yang memiliki bilah berputar, di mana bilah ini akan berputar sehingga bisa untuk membalikkan tanah. Nah, ciri-ciri dari rotavator ini yaitu adanya suatu bilah berputar yang berada di bagian bawah yang fungsinya untuk membalikkan tanah, sedangkan pada bagian atas merupakan bagian mesin, di mana pada bagian mesin ini nantinya ada bagian yang akan dikaitkan dengan tenaga penggerak untuk menggerakkan alat ini dan juga bilah-bilah untuk membalikkan tanah tadi. Nah, cara kerja dari mesin rotavator ini yang pertama yaitu tanah akan dipotong, dicacah, kemudian akan dibalikkan. Nah, setelah itu tanah akan dibersihkan dari limbah-limbah hasil pertanian sebelumnya seperti rumput gulma atau juga batang-batang tanaman dari hasil pertanian sebelumnya. Nah, setelah tanah bersih, kemudian tanah akan dirapikan sehingga siap untuk proses penanaman kembali. Yang kelima yaitu sistem irigasi sprinkler, di mana biasanya sistem irigasi ini digunakan oleh para petani untuk meningkatkan kualitas dari tanaman. Nah, biasanya pada sistem irigasi tradisional itu akan sangat boros air karena
biasanya hanya 50% dari total air yang digunakan untuk irigasi tanaman, dan 50% lagi hanya terbuang sia-sia. Nah, pada sistem irigasi sprinkler ini akan menghemat 50% air. Nah, pada dasarnya irigasi sprinkler ini menggunakan air yang bertekanan yang keluar melalui perangkat yang disebut dengan alat penyiraman atau sprinkler, di mana alat penyiraman ini yang terbuat dari seperti pipa yang disebut dengan lateral. Nah, air yang berasal dari pipa ini akan disemprotkan ke udara yang kemudian akan jatuh ke dalam tanah dan menyirami tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, irigasi sprinkler ini juga disebut dengan irigasi curah karena metodenya itu mirip dengan curah air hujan, di mana air yang dihasilkan itu seperti air hujan alami. Nah, tekanan air pada pipa akan dikeluarkan melalui nozzle yang kemudian memecah air sehingga keluar seperti titik-titik yang tadi mirip dengan seperti air hujan. Nah, tekanan pada pipa itu sendiri berasal dari pompa yang akan mendorong air melalui pipa yang kemudian akan keluar melalui nozzle tadi. Nah, nozzle selain itu, selain tempat keluarnya air, nozzle ini juga berfungsi sebagai pemecah air yang dapat digunakan untuk mengatur tekanan, jarak, dan juga banyak sedikitnya air yang keluar. Nah, komponen dari sistem irigasi sprinkler ini yaitu adanya sumber air, baik itu air yang terbuka seperti sungai, kolam, danau, ataupun waduk, maupun air yang berasal dari tempat penampung air seperti tandon air atau tangki air, sumur, dan yang lain-lainnya. Nah, alat yang digunakan untuk mendorong air sehingga menghasilkan tekanan sehingga itu tersalurkan melalui pipa dan keluar melalui nozzle. Nah, yaitu sprinkler merupakan komponen utama meliputi pipa lateral, pipa riser, dan lubang penyiraman atau lubang pemecah air tadi yang disebut dengan nozzle. Selanjutnya yaitu agricultural technology mechanism, yaitu mekanisme dari teknologi pertanian. Yang pertama yaitu ada transplanter, yaitu alat untuk penanaman padi. The working mechanism of this machine consists of the preparation and planting stage. Nah, number one, preparatory stage. The seed leaves were transplanted from the dead box to the seed table. Spare seeds can be placed on the spare seed table as a backup in the case the seed run out during machine operation. Nah, tahapan dari kerja mesin transplanter ini yang pertama yaitu ada tahap persiapan, di mana bibit itu akan diletakkan ke meja bibit. Nah, untuk mesin transplanter ini akan ada namanya bibit cadangan, yaitu bibit untuk jaga-jaga jika nanti kehabisan bibit selama proses pengoperasian mesin. Nah, bibit cadangan ini akan diletakkan pada meja benih cadangan. Nah, number 2 is in the planting stage. When engine or motor debit is turned on, the main plate lever, steering ladder levers, implanting plate lever, and other regulating levers are adjusted according to operation instruction of this cultivator. Nah, ketika mesin dihidupkan, maka tuas kopling utama, tuas kopling kemudi, dan tuas kopling implan akan disetel sesuai dengan petunjuk pengoperasian mesin. Nah, kemudian setelah mesin ini dihidupkan, maka tenaga dari mesin ini atau dari motor ini akan disalurkan ke roda penggerak sehingga mesin itu bergerak dan bisa berjalan ke depan. Nah, saat mesin berjalan ke depan, maka meja garpu tanaman atau alat penanam itu akan memotong dan juga mengambil bibit dari meja bibit
dan akan menanamnya di sawah. Alat penanam padi ini dapat menyeragamkan jarak dan juga kedalaman dari padi yang akan kita tanamkan. Dan juga alat ini hanya dioperasikan oleh seorang operator dan satu asisten saja, sehingga ini selain menghemat waktu dan juga tentunya juga menghemat tenaga biasanya untuk menanam padi kita membutuhkan sekitar 10 bahkan sampai 20 orang. Nah, sekarang kita hanya membutuhkan 2 orang saja. Nah, mesin ini bekerja dengan cara menanamkan bibit padi ke dalam sawah menggunakan garpu tanam atau picker, di mana alat ini akan mengambil bibit padi pada meja benih dan akan menanamkannya langsung ke sawah. Nah, jarak antar tanaman yang ditanam oleh mesin ini bisa berkisar sekitar 20 cm. Nah, dengan jarak antar baris biasanya yaitu 16 cm, di mana mesin ini akan menanam dalam 14 baris. Nah, mesin ini akan tetap bekerja atau berjalan dengan secara kondisi stabil jika bibit yang tersedia pada meja benih masih tersedia dan juga pada meja benih cadangan. Nah, mesin ini berjalan dengan saat mesin ini berjalan dan alat garpu atau picker tadi, alat penanaman tadi dijalankan, maka picker ini dengan gerakan putaran atau dengan gerak putar tetap mengambil benih padi pada atau bibit padi pada meja benih tadi, kemudian akan tetap ditanamkan di sawah sesuai dengan jarak yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Aski, NIM 19231031. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi tentang agrikultur teknologi mechanics. Dan kali ini untuk materi selanjutnya saya akan coba membahas tentang Harvester. Combinate Harvester ini adalah suatu alat permanen padi yang dapat memotong butiran tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabak sambil dalam keadaan berjalan di lapangan. Jadi sistem kerjanya mungkin kayak hampir sama kerbau, cuman nantinya dia akan langsung membersihkan semua, baik itu dedaunan hingga butir-butiran sampai bersih. Nah, untuk kemampuan kerja dari permanen padi ini, tipe combinate head ini dirancang petani agar mampu untuk menggabungkan serta memotong, angkut dan merontokkan, membersihkan serta dalam satu proses gitu. Jadi saat menggunakan mesin ini bisa sekali semuanya gitu, bisa membersihkan padi-padinya, butir-butirannya sampai ke kulit-kulitnya sampai semuanya bersih. Adapun prinsip kerja yang digunakan, padi yang dipotong termasuk jerami semuanya dimasukkan ke dalam bagian perontokannya. Gabah yang dihasilkan pun ditampung dalam suatu tangki sehingga tetap aman gitu, tidak berserakan. Semua jenis kombinat ini akan dioperasikan dengan cara dikendalikan dan mesin dari sumber tenaga gerak ini adalah 25 HP per 1 meter gitu. Selanjutnya yaitu mesin penyebar pupuk atau disebut di fertilizer preparing machine. Nah, alat penyebar pupuk cairan ini yaitu Oliverum Verizen yang ini digandeng dengan traktor dengan yang memiliki tangki penampung pupuk cair, dan pupuk cair ini yang nantinya akan disalurkan melalui suatu pipa-pipa panjang yang memiliki lubang-lubang sehingga
Pupuk-pupuk ini disemprot mengeluarkan bentuk kabut yang akan digunakan untuk memupuk lahan dalam skala besar. Hal ini dapat juga menjadi membantu para petani dalam memberikan pupuk-pupuk tanaman sehingga tanamannya tetap segar dan sehat. Dan cara kerja dari penyebaran pupuk ini yaitu dengan memutar spektrum di bawah tangki pupuk yang digerakkan oleh motor spektrum spider ini yang dapat menyebarkan pupuk. Dan mesin ini dilengkapi dengan roda yang berdiameter 60 cm yang digerakkan yang berada di bergerak spider ini. Dengan begitu tanpa gerakan manusia secara otomatis pemupukan itu bisa bergerak secara otomatis. Selanjutnya yaitu rotavator or rotary tiller atau rotavator. Hal ini digunakan sebuah mesin bermotor yang memiliki bila dua bagian yang berputar ini yang memiliki fungsi membalik ke tanah. Maksudnya di sini memiliki fungsi yaitu mengolah tanah nantinya sehingga tanah itu bisa supaya lebih rapi dan dapat subur gitu. Dan cara kerja dari pengolahan tanah ini, yang pertama tanah ini dipotong dan dibolak-balikan. Setelah itu dirapikan kembali sekaligus membersihkan dari tanaman-tanaman yang dianggap mengganggu. Dan terakhir memberikan perbaikan kepada tanahnya dengan cara memberikan air. Oke, selanjutnya yang selanjutnya yaitu irigasi sistem. Dan irigasi sistem ini yang biasanya terdiri dari 50% dari air yang digunakan untuk menyuburkan tanah dan sisanya untuk hanya dibuang percuma. Dengan demikian, irigasi spillway ini menghemat 50% dari air dibandingkan dengan yang lain. Sistem irigasi spillway ini dasarnya digunakan air yang bertekanan dan yang keluar melalui perangkat yang sebagai penyiram. Irigasi ini terletak pada pipa-pipa yang lateral. Dan komponen dari sistem irigasi ini meliputi dari sumber air yang baik dan terbuka, kemudian maupun yang berada di tampungan air dan lain sebagainya. Terakhir, dari spillway ini yang digunakan melalui pipa-pipa lateral, pipa silet dan penyiraman.